Jadi banyak hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasul. Sama dengan waktu beliau sholat, ada yang lain baca doa, ada apa namanya, doa iftitah. Kan beliau biasanya baca doa iftitah apa, Dok? Rasulullah sebelum ada kabirah, alhamdulillahi katsira. Apa, Dok? Kan kita hanya tahunya itu. Udahlah ada yang lain. Oh. Nah, ketika beliau membaca Allahu Akbar, beliau baca apa namanya iftitah, yang lain, yang makmum yang lain baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, lain daripada yang dibaca oleh Rasulullah. Akhirnya begitu assalamualaikum hanya ditanya, siapa tadi yang menjawab? Siapa yang tadi baca doa ini? Udah takut saja kalian di mana. Akhirnya diangkat tangan, karena doamu kan berguncang arasnya. Dan berapa malaikat mencatat doa. Padahal sebelumnya tidak pernah diajarkan. Kabirah itu tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan sebelumnya oleh Rasulullah. Angan zaman piran. Berarti semua yang dilakukan nanti Rasulullah tuh baik. Oh ya baik. Rasulullah pernah azan? Pernah anak itu saya mau bilang. Pernah azan enggak Sekarang Rasul? saya tanya, Rasulullah pernah azan enggak? Enggak. Bilal aja kan. Enggak pernah. Jadi banyak hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nyedak dong. Tidak nih. Jadi dengan Iya. ini kan kadang-kadang di beberapa tempat Salafi ini posisinya, kalau tempatnya Syafi'i mereka bahas Hanafi, tapi kalau tempat orang Syafi'i mereka di tempat orang Hanafi mereka bahas Syafi'i. Mereka memang memposisikan diri untuk memecah. Di mana-mana untuk memecah. Di mana-mana tempat mereka ini. Orang misalnya kunut, mereka tidak kunut. Orang tidak kunut, mereka kunut. Jadi ini yang paling kecil saja. Tidak tahulah bagaimana apa dasar pikir mereka. Jadi sekarang tiang selalu bilang begini, kita ini Islam ini saya bilang sudah dirongrong oleh orang-orang lain. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada liberal, ada Syiah. Janganlah kita sesama Islam ini lagi saling rongrong. Saya bilang begitu. Jangan saling rongrong. Contoh seperti yang dikatakan oleh beliau ini yang tadi bahwa apalagi Ustadz X lah yang sering di YouTube, bahwa siapapun yang melaksanakan kunut itu wajib hukumnya masuk neraka. Malaikat Katanya beliau ya. ini, dan banyak orang-orang salafi, tapi bukan semua orang salafi ya, tapi dalam arti tanda kutip kebanyakan ya, oknum-oknumnya. Itu kalau kita berbicara masalah salafi, sebenarnya salafi itu sudah selesai dia punya apa namanya zaman. Salafi itu kan sampai abad 200 setelah Hijriah. Setelah itu namanya kholaf. Kita ini kholaf sudah ada, tidak ada salafi sekarang. Ajarannya iya, ajaran salafi, salafus soleh iya. Kita ini pengikut salafi. Yang kita semua yang ahlus sunnah itu salafi semua, karena ajaran salafus soleh. Tapi orang salafinya sendiri itu tidak ada sekarang, karena zamannya sudah selesai. Sampai halaman 200 Hijriah, abad 200 Hijriah. Sekarang kita namanya kholaf, bukan salafi lagi, bukan salaf lagi. Jadi kunut sekarang kan, padahal kunut itu banyak riwayatnya. Makanya kalau kita baca kitab, beberapa kitab termasuk kitabnya apa namanya, yang kitab fikih kontemporer itu. Jadi beliau itu luar biasa mengarang buku itu, jadi dibagi sejarah turunnya kunut. Kenapa Imam Hanafi kunut? Kenapa Imam Malik tidak? Kenapa Syafi'i kunut? Kenapa Hambali kunut? Tapi beliau hanya nazila. Nah,
Itu beliau membagi, kalau kita baca buku itu luar biasa, jadi punya sejarah. Nah sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa Imam Syafi'i masuk neraka? Saya beri contoh sedikit saja kenapa Syafi'i itu menguatkan dalil untuk kunut. Contoh kecil. Beliau berpendapat seperti ini. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun hanya sekali, tapi kesunahannya itu sampai hari kiamat. Contoh, Rasulullah sedekah setiap hari apa hanya pernah bersedekah? Setiap hari. Hanya pernah bersedekah, tidak bersedekah setiap hari. Rasulullah puasa setiap Senin Kamis atau ada pernah Senin Kamis tidak dilaksanakan? Ada pernah. Setiap Senin Kamis tidak dilaksanakan. Tetapi kesunahannya Kayak hari Senin kemarin ya. sampai hari kiamat. Nah dalil ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah walaupun setelahnya itu ada larangan. Bukan kunutnya yang dilarang oleh Imam Syafi'i, karena doa itu kan doa kunut pertama loh, ini sejarah kunut itu karena baru-baru masuk Islam, baru-baru penyebaran Islam. Tiba-tiba datang seseorang ke Rasulullah menghadapi, ya Rasulullah, kami sekampung sebelah mau masuk Islam, tolong ajarkan kami, bawa kupas-kupas, bawa orang-orang yang hafal Al-Quran untuk mengajarkan kami Al-Quran. Akhirnya dikumpulkan 80 orang oleh Rasulullah, dikirim orang-orang terbaik. Senang enggak orang kira-kira baru orang masuk Islam, baru menyebar terus ada orang yang masuk sekampung? Kan senang. Akhirnya dikirim, di jalan dibunuhlah semuanya itu orang-orang kafir Quraisy. Nah setelah ini Rasulullah berdoa lah di dalam sholatnya, tapi doanya itu yang jelek-jelek, mengutuk kaum yang menggorok para utusan Nabi Muhammad. Nah setelah itu ditegurlah Rasulullah oleh Allah. Ya Rasulullah katanya, ya Muhammad, yang boleh menghakimi manusia itu hamba itu adalah aku sendiri Allah, kamu tidak boleh. Nah tapi setelah itu Rasulullah menggantikan doanya itu dengan kunut. Apa itu kunut? Kunut itu artinya baik. Digantilah yang jelek itu dengan doa yang baik-baik. Datanglah Imam Hambal. Imam Hambal ini pakailah kunut nazilah. Apa arti nazilah? Nazilah itu ada kabar berita yang besar. Kalau ada sesuatu kejadian yang besar-besar dipakailah kunut nazilah. Nah itu sejarahnya kunut. Jadi bukan tidak ada. Jadi itu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i bahwa kalau pernah dilaksanakan oleh Rasulullah maka kesunahannya sampai. Dan Imam Syafi'i sendiri oleh orang Mekah dan Madinah itu digelari Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Itu gelarnya Imam Syafi'i. Sekarang siapa yang berani mengatakan terang-terang bahwa Imam Syafi'i masuk neraka karena melaksanakan bid'ah? Ada yang berani? Ya Allah. Ini kita kunut salah, tidak kunut salah. Nanti yang tepuk tangan orang tidak sholat subuh terus. Allah Akbar. Kamu tuh ke Itu kan barang tidak wajib. kita masjid. Cuma sekarang mereka orang-orang yang tidak ini, kalau contoh misalnya ada si X tidak mau berkunut, tapi dia tahu imamnya berkunut. Iya. Artinya kalau dia orang ini berkunut berarti kan kerjaannya bid'ah saja. Oh dia masuk neraka orang ini. Ngapain saya mau berimam di belakang dia? Tapi toh dia juga bermakmum. Iya. Kan ini logika yang aduh. Kalau udah bid'ah ini masuk neraka, ngapain saya mau ikut dia masuk neraka kok jadi imam? Banyak kan? Tapi ikut dia salat subuh. Padahal yang dikatakan itu jadi imam ini orang yang bid'ah ini. Tapi kok dia ikut jadi makmum? Benar. Iya. Logikanya di mana logikanya? Ya Ustaz ya, logikanya seperti itu.
Udah dituduh orang bid'ah tapi dia mau jadi makmumnya. Ya Allah. Sering ketemu yang gitu. Eh, Ngomot tegak ini. kalau emang tahu orang bid'ah ngapain buat aja sendiri nanti. Sholat di mana kek? Sin samina wa ta'na. Ahmad Salafi dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, Sudah? belum. Sholat belum? Oh sudah. Coba. Udah starternya yang anu. Kotak-kotak. Dinamo Nah, starter. misal pandai, Kayaknya misal bedait, misal Paksa. sembayang ada dua nih, misal kan Jumper deh. sembayang Nih. subuh. 2 aki. Nah, Dua kaki. imam nih dia kunut, sedangkan kita kunut. Nah, mana orang bermil. Ya enggak usah kunut. Nah, Ikut imam berarti. Imamnya tidak kunut, enggak usah paksa kunut. Nanti kita masih kunut, imamnya ruku. Kita ketinggalan rukun, batal sholat kita. Kalau imamnya tidak kunut, enggak usah kunut. Ya, saya kalau kemana-mana misalnya, beliau ini tahu kita di pariwisata sama-sama. Kadang-kadang di airport kita sholat. Saya tanya kalau banyak jamaahnya, kalau kebetulan tidak ada yang imam, saya imam. Saya tanya kita kunut apa enggak? Kalau banyak yang bilang kunut ya ke saya kunut. Kalau bilang enggak ya enggak saya kunut. Apa ada repot dengan kunut? Contoh Imam Hambali sama Imam Syafi'i. Iya. Imam Hambali tidak kunut. Berkunjung ke sana. Imam Syafi'i kunut. Berkunjung Imam Hambali ke tempatnya Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, ya murid-muridnya loh ini. Pendapat guru kita menang sekarang, kita kunut. Tapi apa kata beliau setelah sholat, beliau tidak kunut. Imam Syafi'i tidak kunut. Kenapa? Saya menghormati Imam Hambali yang tidak berkunut. Begitu juga ke waktu Imam Syafi'i datang ke Imam Hambali. Dipaksa Imam Syafi'i jadi imam. Tapi dia tidak mau jadi imam. Anda jadi imam karena ini tempat Anda. Imam Hambali jadi imam. Padahal dia tidak berkunut. Tapi dia tahu ada Imam Syafi'i, dia berkunut. Nah kita yang baru tahu hadis sepelang. Sudah semua kita salahkan. Masya Ya Allah. Bagaimana kesan anak Pak Marjuki tadi? Baru. Di rumah. Tinjau kulit kan begawean baru. Assalamualaikum. Masya Allah kain pok nu. Beliau ternyata putih, mengenani bersih. Pak Marjuki Boden. Contoh lagi Imam Sudais. Siapa yang tidak tahu Abdul Rahman As-Sudais? Ya, setelah. Imam dan pemimpin imam besar di Masjidil Haram. Sini depan. Ketika beliau datang ke Masjid Istiqlal Jakarta atau di Masjid Syekh Alam di Malaysia, dan kita semua Syafi'i, sementara beliau bermazhab Hambali. Kalau beliau jadi imam di Makkah, Allahu Akbar, Bismillahnya disir. Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahnya pelan. Tapi begitu dia datang dan setelah saja assalamualaikum, dia seperti tadi baca astagfirullah sendiri, setelah itu pergi. Allahumma antas salam, antas jalan pergi, tidak berdoa. Begitu dia sampai di Masjid Istiqlal, Allahu Akbar, baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu karena menghormati orang yang Syafi'i. Setelah assalamualaikum berdoa. Imam Sudais, kita imam bukan. Masya Allah. Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Allah. Kadang-kadang saya lihat kalau ada yang begitu-begitu, kadang-kadang gergetan juga, kadang-kadang. Cuma ya kita harus sikapi dengan ya begitu juga. namun misal kita jadi imam le, anak tu misal le. Salaf je. Ah, Asunah je. Asunah. Gerbong dia tanah kunut ni menghargai mana. Iya kalau bisa, kalau tiang jadi imam kebanyakan seperti itu. Kalau misalnya karena kunut kan tidak wajib. Rukun sholat ada kunut nggak? Tidak ada.
Kenapa ada kurikulum kunut? Biar. Ya tiang di mana-mana. Kalau tiang sholat ada komunitas Muhammadiyah yang kebetulan tiada kolak Al-Quran dulu di Muhammadiyah. Kita sholat nggak pernah saya kalau sholat subuh kalau jadi imam nggak pernah saya pakai kunut. Terus saya menghormati mereka. Kasar rata-rata. Kasar rata-rata. Apa? Tapi kalau saya mau pakai kunut, saya bilang nanti kita berkunut, saya akalin mereka. Kita pakai kunut nazina. Saya pakai kunut, tambahin doanya nazina. Selesai dia. Main apa repot? Kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Ya, intinya kalau ketemu mereka iya iya kan. Nah itu udah bagusnya. Ahok wah aneh kini mah. Cide wah menang kini mah. Nah cide wah paling kena wah. Dendek sekena mulu Dia nggak tahu. Iya iya. Kau. Kalau ada kopi keluarkan kopi jadi diam. Dulu sebulan rata deh. Kopi aja biar sampai besuh ada di sana rawas. Kadang di tengah jadi lumayan lah mati. Ya, apa istighfar itu udah kita kesana. Apa kan Penyakit. Karena berdoa dan sebagainya itu bukan kepentingan Allah. Kita punya kepentingan itu. Antum mau berdoa, satu pejeruk ini tidak ada yang sholat, Allah tidak pernah rugi. Mau satu Indonesia tidak sholat, Allah tidak pernah rugi. Kita yang butuh. Antum berdoa siapa yang butuh? Kita yang butuh bukan Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Doa ente semua pasti anak kabulkan. Rugi nanti berdoa. Tidak. Janji Maka ketemu orang gitu kadang-kadang orang gergetan, kadang-kadang ketawa. Perhatiannya adalah pemilik semua yang bilang udah urus. Ya karena mereka mumpuni artinya kadang-kadang mereka karena mereka begini yang saya pernah telusuri semua yang Muhammadiyah lah yang apa namanya yang bahkan apa istilahnya yang zikir yang terekat itu karena hajat yang masukin semua. Jadi mereka ini apa yang didengar itu yang disampaikan. Misalnya dia dengar sepelang ustadz yang ngomong, ujungnya yang dia dengar nanti itu dah yang disampaikan. Nah itu bahayanya seperti itu. Bahkan kalau orang-orang terikat sama sekali itu tidak boleh bertanya sama gurunya. Gurunya jelasin semua mereka iya, tidak boleh bertanya. Kalau kita ngaji itu. Ya kita ini sekarang kerjakan apa yang kita bisa semampu kita sesuai dengan sunnah, tuntunannya banyak, dalil-dalil kita sudah tahu, kitab-kitab hadis banyak kita baca sekarang, apalagi zamannya banyak media-media yang kita bisa lihat. Nah, sudah usah sudah artinya sentiang lah ini sebagai orang yang awam tidak usah berdebat dengan hal-hal yang tidak apa namanya tidak penting seperti itu. Hindari. Ya hindari saja. Dengar jadi pendengar setia saja. Sia-sia. Ada sholat saja, sujud saja. Bila tidur sujud 1 jam tidak ada masalah. Apa dilarang kita nanti sujud 1 jam dalam sholat? Andainya udah. Ngomong-ngomong ada orang tabrakan tuh. Hari Sabtu tuh tadi di Aiman, saya lihat di Facebook. Di pas di depanan itu. Saking seringnya dibuka Facebook ya. Iya. Jadi saya lihat dapat cerita kan pas di masjid besar yang di pertigaan itu ada masjid atas lagi kan, yang ada penaikan itu. Ya. Nah, bapak itu di pasar itu Aimal atas lagi. Sebelum pasar itu kalau dari sini. Batu beli. Ya. Nah, di sana kakek tua ini kakek lah ya saya lihat. Dan tua kakek. Kakek bapak ahli. Kakek bapak. Di CCTV jadi entar dia agak enggak gesit gitu kan. Enggak tahu saya dia kurang inilah jalannya kan. Entah
asam urat atau apa. Jadi engkel itu ngebut dari arah pasar itu tabrak langsung meninggal. Mati syahid dia ya. Baru selesai sholat subuh udah orang lalu lalang kan. Selesai sholat subuh dia mau pergi pulang ke rumah langsung ke rahmatullah jadinya kan. Pulang ke rahmatullah. masih ditemani malaikat itu. Langsung sudah diangkat sama Makanya persentian juga ini sholat subuh kalau bisa lah, jangan yang malas-malas bangun. Karena itu nama malaikat itu diutus oleh Allah yang subuh itu. Bahkan ada amalan yang paling dahsyat dan tidak pernah lebih dahsyat itu sedekah subuh. sudah Apa melek? Sedekah subuh itu lain. Apapun insya Allah hajat yang kita inginkan insya Allah terkabul. Sudah subuh. sedekah. Terserah mau sedekah apa, mau kasih orang 1.000, makan. oke. Makanya sekarang kan sudah banyak kita lihat sebelum kuru-kuru ini lah, sebelum corona ini. Kalau kita sholat di masjid Islamik lah. Nah kadang setiap subuh itu kan kadang ada yang sedekah bubur, ada sedekah nasi, ada sedekah macam-macam. Karena mereka sudah tahu dasarnya sedekah subuh. Nah, Ya, kawan, semua waktu baik, ya, tapi yang paling dahsyat itu sedekah subuh. Apalagi sedekah menurut Syekh Ali, apalagi sedekah yang disertai dengan doa setiap misalnya apalah 1.000 misalnya kita berdoa lah, tapi jangan 1.000 doanya juga permintaannya juga 1.000, sedekahnya Rp1.000 mintanya 1.000, aduh ya sesuai lah dengan sedekahnya kan gitu. Sampai terbit berdoa. Ini sedekahnya 10.000, Endang berdoanya su- dari baru sedekah sampai terbit matahari deh. endang Berdoa. so Semua diminta. marah Nah, codet endang so endang ibu ada Melek, bener gawean Beda mereka. cegun kan Timu ada udah. Dia nang tengok. Kebalik kiblat nih. pas waktu kan tapi salut sama saya bilang kan hai kancem kelas malik codet li pejuruk nih perasa wah kamu bisa anjir hai alit bau. Wih, target terus nih tat sampai lalu ya neng maaf lalu datok dekang kayak neng maaf ini aku salah oh enggak boleh bisa antum nih antum itu anak kecil kita tahu karakternya alit itu bagaimana terus antum sumpah orang tua kan nggak boleh kayak gitu. Iya apa doa kamu? Iya, terima doa. Deh, nggak ada wanita. Nggak bisa itu saya bilang kayak gitu. Halo ya maaf. Halo, teh hatong kang. Luar biasa kan Tat kan? Jarang loh orang mau kayak gitu. Yuk, saya aja kadang-kadang enggak mau kan misal waktu udah lalu misalkan Apa gata? Bapak gata. Itu luar biasanya kan. Apa namanya? Saya TikTok lah sama Ustadz Bos sama Hendri. Antum itu lah bisa enggak bisa gitu. Sampai ada amal-amal yang dicintai oleh Allah dan ada yang paling dicintai. Salah satunya seperti tadi berbuat baik kan kepada orang yang memang tidak baik kepada. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, biasa. Wajar. merah lah itu biasa nak. Tapi ini yang paling dicintai lagi, Yuk. berbuat baik kepada orang yang sudah tidak berbuat baik lagi sama kita. Wah, ini mantan. Dia aku nih. Dia pelit sama kita, kita jangan pelit sama dia. Nah itu yang cuma akan susah. Angan. Kalau biru dia bang. Angan. 11 Kalau kurang bisa seperti itu insya Allah. kurang 8. Duluan Ustaz. Lanjut. Tak kuat sudah. Tidak, Assalamualaikum. Giring. Waalaikumsalam. Coba lihat sekarang. Ya, dengar ya, dengar. Ya, artinya manut lah ya sama. Di depan tuh kantor tuh kamu. Sore salut saya tunduk. Langsung ke situ gimana tuh? Ke situ gimana no? Dan kita karena Iya. Prone siksi itu gimana? Boleh. Siksi itu sik balik gimana ya? Karena
ndak akan ada, jarang ada orang yang seperti itu ber. Misal kena kalau kan aku kang aku lihat penjara aku enggak sih katakan memang dia kan jarang marah kan yang namanya cowok itu enggak sih katakan aku alik bawa pulang dari ini. Nah tepaan target meh orang kan cuy serbuas saling TikTok kan dulu nah boleh hantu mau haji sampai Palang ndak akan kan diterima kayak gitulah. Oh jari. Iya, baru terima dulu. Iya mau diterima dulu apa dulu ini jodoh ini diterima baik kamu ada maaf tuh kan Bosot kamu dia maaf nih. sebelum ini doang ndek lem wah honggan kan awal-awal lah dorong milih alur kan sik visualisasi kan nani pokok waktu yang tepat nih karena balik setiap jam semenian nih nyiram nih balik entar tuh nyiram ongkat setengah tahu kan kebiasaan alit barang belum kan yang up to date Tangga lah tinggalnya berbeda. tangga aling poho dah pada lapung kan ngeras sembilai gitu lain awak sifat kan memang luar biasa. Dia Ustaz Pawas dulu. Bawa turun. Hai Ustaz Pawas. oh ano terus tuh Iya. oh bodan Hmm. Tu boya aji mandra on. Tu olen.